Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korina, saya sarjana psikologi eh, yang asik banget mempelajari tentang psikologi anak. Kali ini saya akan sedikit em, ceritakan tentang psikologi anak, perkembangan anak ya. Nah, untuk perkembangan anak berawal itu sejak anak dilahirkan. Nah, perkembangan anak yang baru dilahirkan itu, bayi yang baru lahir biasanya belum mengenal rasa takut gitu. Nah, mereka juga melakukan kontak dengan orang-orang di sekitarnya, mereka belum ada rasa takut, mereka hanya mengalami perasaan bahagia, sedih gitu ya, dan marah. Semua itu diungkapkan dengan tangisan. Nah, senyum juga termasuk emosi ya, emosional bayi ya. Senyum itu biasanya muncul di usia anak 6 sampai 10 minggu. Biasanya kita suka melihat bayi kita tuh tersenyum gitu ya, di usia 6 minggu sampai 10 minggu baru bisa mereka itu tersenyum. Nah, menurut ilmu psikologi anak biasanya senyum seorang bayi itu disebut juga dengan senyum sosial seperti itu. Kemudian pada anak usia 8 sampai 12 bulan, anak biasanya akan mengalami uh, psikologi yang sangat cepat gitu. Nah, biasanya mulai ada rasa takut terhadap ancaman. Mereka senang dengan keakraban orang-orang yang sering mereka temui dan juga menunjukkan kecemasan jika dipisahkan dari orang-orang terdekatnya. Misal ibunya pergi sedikit aja mereka nangis gitu kan, merasa cemas seperti itu. Dan mereka juga takut didatangi oleh orang asing begitu. Itu biasanya terjadi di usia 8 sampai 12 bulan. Kemudian mereka juga di usia itu belum sampai memiliki tahap merasakan ya. Jadi untuk mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, kepentingan terhadap orang lain, mereka belum memiliki perasaan itu. Mereka hanya masih memikirkan egosentris sendiri, dirinya sendiri gitu. Jelas itu besar banget egosentrisnya anak di usia 8 sampai 12 bulan. Kemudian ada juga yang disebut dengan perkembangan empati. Bagaimana perkembangan empati pada anak-anak itu biasanya muncul di usia 2 sampai 5 tahun. Itu periode usia ini, empati ini berkembang hingga anak ini dewasa. Nah, mereka sudah mulai berpikir, sudah mulai mempunyai proses berpikir gitu. Nah, itu mulai usia 2 sampai 5 tahun sehingga dewasa begitu. Kemudian karakteristik pada psikologi pada anak ini juga memiliki keyakinan pada benda. Anak itu memiliki keyakinan pada benda. Seperti apa? Misal terhadap mainannya dia, boneka. Mereka menganggap kalau boneka ini diam aja, oh bonekaku lagi tidur gitu. Terus kalau mobilnya diam aja, wah mobilku lagi sakit, dia nggak mau bergerak gitu. Mereka menganggap bahwa benda-benda ini adalah benda yang seperti dirinya gitu. Itu di usia anak 2 sampai 5 tahun. Kemudian pada usia 2 sampai 5 tahun juga anak masih memiliki sikap egosentris. Mereka hanya mempertimbangkan dan mementingkan hal untuk dirinya sendiri gitu. Tapi egosentris ini bertahap gitu bisa berkurang, bisa mulai menurun rasa egosentrisnya itu jika didukung oleh pengasuhan dari orang tua, pengasuhan yang tepat pastinya ya. Semua itu pengaruh dari orang tua juga. Kemudian saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi psikologi anak. Apa aja faktor-faktor ini? Ada 4 faktornya. Yang pertama adalah keterlibatan orang tua. Nah, apa ya keterlibatan orang tua seperti apa yang pengaruh dengan psikologi anak? Misal, jika orang tua sering bermain dengan anak, menemani anak main, menyuapi dia, memberikan rasa nyaman terhadap dia, dekat gitu, itu jelas sangat mempengaruhi sisi psikologi anak.
Kemudian akan ada tercipta ikatan yang erat antara orang tua dan anak, dan juga akan tumbuh rasa percaya diri terhadap anak, dan jujur, terbuka. Anak itu memiliki perasaan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini seperti apa? Nah, pola asuh dari keluarga, karakter dari keluarga, itu sangat pengaruh juga terhadap psikologi anak. Gitu. Misal, anak yang selalu dimanja cenderung menjadi tumbuh anak yang menjadi kurang bisa mandiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, trauma. Anak ini memiliki kenangan trauma enggak? Trauma baik buruk ataupun trauma yang menyenangkan. Nah, apa trauma menyenangkan? Misal, kenangan. Bukan trauma. Jadi, memiliki kenangan baik dan kenangan buruk. Itu bisa menimbulkan trauma terhadap anak. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kita belajar, jangan sampai ucapan dan tindakan orang tua kita sebagai orang tua itu menyakiti anak. Kita sama-sama belajar ya bunda-bunda soleha gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah interaksi dengan lingkungan. Itu yang paling penting juga. Nggak dapat dipungkiri juga ya, lingkungan itu sangat pengaruhnya besar sekali untuk psikologi anak. Di dalam rumah, kita sudah mendidik anak dengan baik. Setelah keluar ke lingkungan lain, bukan hal yang nggak mungkin kalau lingkungan itu buruk, maka anak akan terpengaruh juga gitu. Jadi memang kita harus memberikan arahan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik begitu. Jadi memang orang tua ini perannya sangat besar sekali terhadap membangun perkembangan psikologis anak gitu ya Bunda ya. Kemudian kita harus bisa memahami, bersabar, dan jangan lupa pastinya harus ada rasa sikap tegas juga ya terhadap anak-anak dalam menerapkan kedisiplinan. Jadi kalau kita punya rasa tegas juga, jadi mereka tuh memiliki fondasi yang cukup kuat untuk membentuk proses pembentukan karakteristik mereka. Begitu ya bunda-bunda soleha. Mungkin untuk sekarang, untuk pertama kali ini saya menjelaskan faktor itu dulu, yang mempengaruhi itu dulu, psikologi anak. Cukup sekian, di next video kita akan membahas yang lebih detail lagi. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komen ya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.